Halo sahabat tani, jumpa lagi bersama saya di channel John Ras. Kali ini saya akan memberikan pengalaman cara menyemai bibit tomat ya. Nah, di sini sudah tersedia bibit tomat 2 bungkus ya, dalam bentuk kemasan. Nah, harapan kita apabila berhasil nanti buahnya seperti ini ya guys. Ya, nah buahnya seperti ini, dimana kita bisa melihat dalam satu renteng tuh ada 7 buah ya, 7 butir. Dan berapa bulan yang lalu saya juga berhasil menanam tomat dan buahnya seperti ini, bahkan melebihi dari gambar di kemasan bibitnya ini ya. Nah, bibit ini jenis Serpo ya, Serpo F1. Nah, dulu waktu saya menanam juga 2 bungkus, hasilnya 600 kilo satu kali panennya. Tapi itu panen yang ke-6 ya, yang ke-6. Mulai dari panen yang ke-5, 6, 7, 8 kita katakan itu panen puncaknya ya, buah puncaknya, dan sampai 600 kilo sekali panen. Dan memang buah tomat saya waktu itu tidak seperti ini ya. Kalau kita lihat di gambar ini hanya paling banyak 7 biji ya, 7 buah dalam satu renteng. Sedangkan tomat saya yang lalu saya hitung sampai 8. Dan harapan saya mudah-mudahan kali ini bisa berhasil lagi ya, bisa berhasil. Nah, cara menyemainya seperti ini tempatnya ya, seperti ini tempatnya. Dan cara menanamnya nanti kurang lebih juga seperti saya menanam lombok ya, dimana berapa waktu yang lalu saya mengupload video cara menanam lombok tanpa dicangkul ya, tanpa dicangkul ya. Kita tidak menggunakan cangkul pada saat menanam. Yang kita gunakan hanya besi-besi lancip aja, atau kayu pun bisa dilancipkan nanti, seperti video yang saya upload lalu cara menanam lombok ya. Dan kali ini kita mulai dari penyemaiannya ya. Cara menyemainya seperti ini ya sahabat tani. Ditabur di dalam bedengannya. Ini memang harus dicangkulkan dan dibedengkan ini untuk tempat persemaiannya ya, untuk menyemai bibit ini. Beda nanti kalau sudah siap tanam, nggak perlu lagi dicangkul guys. Cukup kita menggunakan, bisa jadi juga bisa pisau untuk menanam lomboknya. Paling bagus kalau ada besi-besi atau kayu dilancipkan, seperti contoh kemarin saya menanam lombok ya. Nggak harus menguras tenaga, harus dicangkulkan. Nah, untuk menyemai bibit ini kita ukurkan juga tempat ya, tempat ini persiapan untuk 2 bungkus ya. Untuk 2 bungkus nah, 1 bungkus sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Kita ambil lagi yang satu.
seperti ini. Karena kalau terlalu tebal enggak, kurang bagus ya bibitnya nanti hasilnya. Nanti batangnya kecil-kecil. Kalau di jarang-jarang seperti ini bisa menghasilkan batang-batang yang besarnya. Nah, kalau kita menanam bibit nanti, apabila batangnya besar-besar, itu kita sudah punya harapan untuk buah yang lebat ya. Saya bisa masuk di dalam kalau nggak sampai, karena bedengannya agak lebar ya. Ya, petani pasti beda-beda cara menyemai bibit ya, dan juga cara menanam bibit ya. Ada juga teman-teman yang mengatakan kalau menanam lombok atau tomat harus dicangkul karena kurang bagus hasilnya ya kalau tidak dicangkulkan. Nah, kita menyiapkan lahan itu untuk mencangkul itu butuh waktu. Kalau lahan seluas lombok saya kemarin itu butuh waktu 2 minggu ya untuk mencangkulkan. Itu pun dicangkulkan hanya bagian pohon aja ya, bagian tempat kita menanam, tidak dicangkul rata. Mana ini saya memberikan pengalaman sesuai dengan yang saya sudah praktekkan dan hasilnya lumayan. Nah, karena apabila gagal kita sudah rugi ya, sudah rugi dalam bentuk bibit. Karena bibit ini, harga bibit ini 200.000 ya per bungkus, per pack seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat jumlah bibit ini tidak banyak ya, hanya perkiraan yang seperti ditulis ini, ditulis hanya 1750 butir ya, 1750 butir nih ya, 1750 butir. Tapi paling banyak ini kita dapat 1000 pokok aja yang tumbuh ya. Perkiraan kita dalam 2 bungkus ini hanya 2000 pokok ya. Saya 2 kali nanam udah saya hitung pokoknya ya. 2 bungkus ini yang berhasil ditanam hanya 2000 ya. 2000 itu pun setelah penanaman belum tentu hidup lagi guys ya. Nah, belum tentu hidup. Setelah itu, apabila kita sudah semai seperti ini, kita sudah menabur bibit tomat ini ya, kita tinggal siram aja. Kita siram. Setelah kita siram, nanti kita tutup dengan rumput ilalang ya, rumput lalang seperti ini ya guys ya. Kenapa ditutup seperti ini? Supaya kita mengharapkan jangka waktu tumbuhnya itu cepat. Nah, kalau kita tutup seperti ini, kita hanya menunggu sampai 3 malam dan 4 malam ya.
paling lama 4 malam udah tumbuh. Kalau sampai 5 malam belum tumbuh, berarti bibitnya nggak bagus ya. Memang dari sananya tuh bibit nggak tumbuh. Bibitnya aman-aman aja, nggak dimakan hama, tapi kadang memang sudah kadar luarsa. Nah, kita tutup seperti ini supaya tanahnya itu basah, lembab terus, dan bibit-bibit ini cepat tumbuh ya dalam bentuk kecamba. Nah, apabila nanti sudah mulai keluar kecambanya, kita buka ya. Kita buka rumput ini, lalang ini, lalu kita buatkan pondok-pondok seperti yang ada di sana, seperti yang di depan. Nah, itu tapi tidak terlalu lama juga. Perkirakan sudah mengeluarkan daun, kita buka kembali tutupnya ya. Kita buka kembali tutupnya, itu sana beda ya, beda karena itu di sana itu tempat menyemai daun sup, cuman gagal. Nah, kalau tomat apabila sudah berdaun dan perkiraan sekitar 1 cm tingginya atau melebihi, kita bisa buka atapnya nanti supaya dia terkena matahari langsung. Namun jangan lupa kita harus menyiram setiap sore ya, sekali aja sehari. Bahkan sampai 2 hari 3 hari juga nggak masalah kalau memang hujan ya. Baik sahabat tani, mungkin cukup sampai di sini untuk praktek menyemai bibit tomat ya, sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Karena seperti video-video yang saya upload mengenai tanaman lombok yang kemarin itu ya, hasilnya seperti ini sudah. Ini hasilnya. Kalau kita lihat di bawahnya kan tidak ada yang dicangkul ya, tidak ada bekas cangkulan, nggak ada yang dicangkul. Nah, hasilnya seperti ini. Inilah yang paling terakhir saya tanam kemarin, dan udah mulai berbuah, udah ada juga sudah mulai masak-masak sesuai dengan waktu yang saya berikan, kurang lebih seminggu Pak sudah tapi ini masih kurang ya. Ya mungkin panen-panen keempat baru bisa membawa hasil yang maksimal. Kalau yang ini sudah banyak banget ya buahnya ya. Udah mulai masak-masak, siap panen. Besok mungkin kita panen lagi besok ya, panen yang kelima. Panen yang keempat kemarin kita tidak sempat ngupload videonya ya. Ini udah masak-masak ya, sudah di bagian atas nih. Untuk panennya ya, udah mulai bagian atas. Nah, ini dari tanamnya sampai sekarang kita tidak pernah mencangkulnya ini ya, tidak pernah dicangkul. Apalagi kalau tanah rata seperti ini, nggak perlulah dicangkul. Ada juga yang mengatakan kalau tidak dicangkul kurang bagus hasilnya ya, kurang subur, pokoknya banyak deh. Apalagi kalau kita menggunakan praktek atau teori dari pertanian ya, dinas pertanian. Di sini hanya saya mengajarkan cara menanam yang praktis, tidak terlalu menguras tenaga ya. Dan kita lihat sendiri hasilnya bagaimana. Mulai dari tanamnya kita tidak menggunakan cangkul sama sekali ya. Hanya tempat persemaiannya aja yang kita cangkul. Dan bisa kita lihat hasilnya udah mulai kelihatan merah-merah ya.
Nah, kemarin panen yang ketiga ya. Panen ketiga, panen keempat ya. Sudah 50 kilo. Ya, sudah 50 kilo. Ini perkiraan besok kita bisa capai 70 ya. 70 kilo. Karena ini belum buah puncak. Nah, buah puncak nanti 7 sampai 8 kali ya. Panen ke-7 dan 8. Ini kayaknya ini juga udah mulai diserang dengan penyakit ya. Penyakit hama seperti ini. Daunnya yang buahnya kering-kering. Dan kita juga sudah mengetahui penyebabnya ya. Ini seperti ini. Ini adalah salah satu penyakit lombok yang dikeluhkan oleh para petani ya. Yang paling susah obatnya ya. Seperti ini. Ini penyakit dari jenis hama seperti hama jenis-jenis kupu-kupu yang kecil ya. Di mana hama tersebut keluar pada waktu malam. Ya, pada waktu malam. Jadi kalau kita nyemprot itu harus menggunakan racun yang berbentuk tepung anti jamur, itu hanya untuk perekat ya, supaya racun-racun yang lain itu bertahan lama. Oke sahabat tani, sampai di sini dulu, dan kita sudah melihat hasilnya ya. Walau hasilnya sudah memuaskan tanpa dicangkul ya, lahannya tanpa dicangkul. Namun yang buat kurang semangat kalau seperti ini, harga lombok anjlok ya, anjlok sekali. Tapi kita tidak patah semangat. Kita tidak patah semangat, karena di sini juga saya ingin mempraktekkan dan mengajar kepada teman-teman petani yang suka membudidayakan tanaman lombok ya. Mungkin sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa di komen aja. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam, sampai jumpa.